Kira-kira lanjut aja atau ya udah berhenti kita cari jurusan yang atau pindah jurusan? Ingat loh ya, ada 2 alasan untuk mengatakan salah jurusan. Oh ini Ya, apa itu Mas? mengatakan salah jurusan karena dia berpikirnya nanti ending dari perkuliahan itu bertujuan untuk pekerjaan. Oke, yang pertama itu. Yang pertama ya. Yang kedua, karena betul-betul karena passion. Oh. Tapi kalau yang pertama, saya akan memberikan sedikit mungkin motivasi aja ya buat teman-teman. Jangan berpikir bahwa apa yang kalian pilih itu 100% salah. Anda juga belum tentu apa yang Anda yakini ketika nanti, maaf, saya jurusan A. Ini salah ini. Saya pindah ke B. Yakin nanti ketika lulus dari B itu betul-betul sesuai dengan harapan. Betul. Nah, apakah akan diterima di dunia kerja yang seperti kalian harapkan? Belum tentu juga. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Kali ini aku ada bintang tamu lagi. Kali ini lebih istimewa dari sebelum-sebelumnya. Martabak dong. Iya, istimewa ya Mas ya. Karena beliau ini selain juga mengajar, juga apa Mas kegiatannya ke MC ya? Iya, bernuansa public speaking. Gitu aja. Jadi sebetulnya yang lebih cocok jadi pembicara, yang lebih cocok jadi MC adalah Mas Moko. Nah, kali ini di seri Obama kita akan ngobrolin tentang kegalauan mahasiswa dalam menentukan jurusan. Nanti kira-kira udah semester 4, 5 tapi masih galau. Nanti kira-kira gimana Mas solusinya? Nanti kita ngobrol sama Mas Moko ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, komen dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat video YouTube. Langsung aja sama beliau, kenalan dulu Mas, namanya siapa, kesibukannya apa. Ini jangan ya, biar lebih santai aja ya buat para penontonnya dari channelnya Mbak Risma. Selamat pagi, sore, malam, dini hari kapanpun teman-teman menyaksikan channel ini. Perkenalkan nama saya Pardiat Moko, tapi kalau di luar ada yang memanggil saya Mas Moko, ada yang Pardi Moko, macam-macam lah. Itu memang saya mau absahkan nama saya itu mau dieksplorasi dengan sedemikian rupa. Profesi saya pengajar di perguruan tinggi di Sukoharjo. Boleh kita sebutkan ya? Boleh. Di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Univet Bantara Sukoharjo. Nah, dan aktivitas di luarnya saya kadang menjadi MC, wedding, membawa acara ya Mas? Ya, membawa acara, seminar, gathering dan lain sebagainya. Istilahnya memandu acara lah. Itu adalah bagian dari hobi dan passion yang akhirnya bisa menimbulkan tambahan. Dan juga senang gitu ya Mas? Senang karena ketemu sama orang-orang baru. Betul. Itu yang paling utama sebenarnya, ketemu dengan orang baru. Disitulah kita akan memulai banyak jaringan. Sekali. Karena kita tuh sekarang kalau nggak ada jaringan juga susah ya Mas ya, kayak mencari apa sih kita ada. Misal kalau kita banyak jaringan, ada yang mau kerja kita dikasih tahu kayak gitu. Langsung aja Mas ke pertanyaan yang pertama untuk yang di sana. Mas, ini loh Mas, kan kadang-kadang yang lulus SMA nih, ya, yang lulus SMA pengen kuliah, ini bingung mau ambil jurusan apa sih Mas, gitu ya. Kira-kira gimana sih solusinya agar teman-teman itu nggak bingung lah menentukan jurusan? Kira-kira tips-tipsnya apa, kayak gitu Mas? Nah sebenarnya ini ada kaitannya ya dengan saya mau bicara ini adalah masalah kompleks yang bukan hari ini sebenarnya. Ini dari dulu. Sebelum mungkin 20 tahun yang lalu pun juga sama. Jadi yang menganggap berbeda itu ketika mungkin dianggapnya sekarang sulit, masa sulit begitu ya. Sebenarnya tidak sesulit yang kita perkirakan, karena sebenarnya kembali lagi pada diri kita. Buat adik-adik mungkin fresh graduate itu kadang-kadang saya bingung mau jurusan apa. Itu karena sebenarnya kita tidak percaya dengan apa yang kita sukai. Nah, passion tadi. Jadi contohnya gitu ya, kita menganggap itu bahwa ritme di dunia luar itu kita harus mengikuti. Itu kadang-kadang itu yang menjadi polemik secara kegalauan ya Mas. Iya. Jadi sebenarnya apapun jurusannya itu menarik dan bisa menjadikan orang tersebut menjadi orang yang sukses di bidangnya. Bahkan ada yang justru dia kuliahnya di jurusan A, tetapi nanti bidang pekerjaannya kok ternyata jauh di F begitu. Dia menganggap apakah saya nggak sukses? Jangan salah. Perguruan tinggi itu memiliki peranan penting untuk menciptakan mental, kemudian jiwa intelijen yang tinggi, kemudian intelektual dari si mahasiswanya itu semakin meningkat, sehingga istilahnya
kita mau jurusan apapun, ya sah-sah saja, pasti punya manfaat. Tergantung kitanya. Wong kita saja nggak percaya, kok seorang lain suruh percaya kan juga lucunya gitu kan. Nah contohnya gini kita yakin contoh kita hari ini kita berada di sebuah kafe ya, kafe gitu. Kita di kafe di sini. Si pengusaha ini kita nggak tahu lulus jurusannya apa lulusannya, ya kan? Bisa jadi lulusannya jurusan teknik. Ya. Oh tiba-tiba bukan ekonomi gitu ya. Berarti apakah ini melenceng? Enggak juga, karena apa? Desain interior ini kan butuh dari orang-orang teknik. Betul. Pasti ada salah satu lini yang memiliki manfaatnya. Katakanlah kita melenceng lagi. Oh ternyata yang punya ini dulu jurusannya adalah pertanian gitu. Pertanian. Katakanlah jauh banget kan. Apakah ini kok melenceng ketika dia membuat sebuah kafe atau coffee shop semacam ini? Enggak juga. Lah kopi itu bijinya dari pertanian. Otomatis kan ilmunya dipakai juga ya. Itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin tidak punya manfaat. Semua ketika kita berada di bangku perkuliahan itu pasti punya manfaat. Tergantung motivasinya. Nah, itu untuk fresh graduate-nya. Ya paling penting sebetulnya gini Mas, jangan ikut-ikut teman sih. Betul. Jangan kayak temanku satu kelas tuh banyak yang masuk jurusan teknik nih. Aku ikut gitu. Atau jurusan A, B, C begitu, ternyata kok ketika lulus si teman kita itu langsung melejit sukses, kita enggak. Kenapa alasannya? Ya mereka sesuai passionnya, kita enggak. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Karena kita nggak punya pendirian. Betul. Berarti bisa nggak sih Mas, kita tuh berarti dari persiapan memilih jurusan itu sejak kita SMA? Bisa sangat bukan hanya SMA, sebenarnya dari SMP pun kita juga sudah bisa. Atau dari kita waktu sekolah kita mengenal, membaca, menulis dan mengerti dan bisa mengolah akal, itu sebenarnya kita bisa memilih jurusan, karena sebenarnya jurusan itu adalah sebuah cita-cita kok. Jadi cita-cita istilahnya kita pengen apa sih, kan dimulai dari kegelisahan. Nah ini yang lucu, orang sudah menemukan tempat untuk meluapkan kegelisahan, tapi di tempat itu gelisah, itu kan berarti kan juga lucu juga kan? Itu tanda tanya ya. Karena kan orang ketika kuliah itu kan sebenarnya mau masuknya di mana orang-orang gelisah kan. Aku dulu kok ini ya, maaf kata contohnya, wah ternyata di sekitar saya itu pertanian, katakanlah contohnya itu kurang kurang maju lah istilahnya. Saya pengen nanti kuliah di pertanian untuk memajukan pertanian di desa saya, katakanlah contohnya semacam itu. Tapi ketika dia masuk kok nggak sesuai passion saya, lah itu kan aneh gitu loh. Jadi sebenarnya jurusan itu adalah hal yang tempat untuk kita itu istilahnya apa ya? Kalau sekarang mungkin anak-anak lebih respect dengan handphone, smartphone, atau mungkin ini tempat ini kita di kafe itu kan gaya hidup sekarang ya. Lah itu kan tempatnya kayak gitu. Di sini kita mau ngapain? Mau baca buku, ya mau ngerjain tugas atau apa saja di tempat seperti ini. Jadi ini tempatnya untuk ngulik dan ngolah. Itu. Berarti kalau aku boleh mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Mas Moko, berarti ketika kita memilih jurusan sesuaikan dengan passion, apa sih yang kita senang gitu ya? Betul ya Mas ya? Gak perlu takut kalau ternyata mohon maaf mungkin ya ada jurusan, salah satu jurusan yang bener aku pengen banget jurusan yang ini ya. Waktu masuk kok temanku paling dikit ya. Satu kelas cuma ada katakan 10 orang, sedangkan jurusan lain ada berapa kelas gitu. Aneh nggak sih aku di antara orang lain? Loh, justru kadang orang yang menjadi lain daripada yang lain itu akan menjadi orang yang dicari. Lah, ya. Kita jangan anggap kalau jurusannya dikit nih, pasti lapangan pekerjaan juga sedikit. Ya belum tentu. Karena nanti begini ya Mas ya, ketika kita sudah masuk ke dalam kuliah, seharusnya itu nyaman. Betul. Karena di situ akan ketemu banyak dosen, banyak teman dari banyak wilayah, dan kita itu harus pandai untuk beradaptasi. Iya, makanya dulu ada istilah kalau kamu sudah di perguruan tinggi atau kuliah di kampus, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya, kuliah pulang. Kenapa? Karena sebenarnya ilmunya itu bukan hanya linear melalui di bangku perkuliahan saja loh ya. Dengan sharing dengan teman, di sana ada greenhouse mungkin atau mungkin tempat untuk sharing publik lah istilahnya, ya kantin, diskusi perpustakaan, kemudian hotspot area dan lain sebagainya, itu manfaatkan. Bahkan bukan hanya di dalam lini kampus saja kan. Biasanya setahu saya di beberapa program studi tertentu dia mungkin punya jaringan di program studi yang serupa di perguruan tinggi yang lain. Ya kan? Istilahnya nanti bisa sharing, wah kampanye Kopdar, kita ketemu di tempatnya sana gantian. Akhirnya kita komunikasi, diskusi. Apalagi sekarang itu kan masa pandemi. Betul. Lebih kampus lebih terbuka ya. Betul sekali. Jadi dengan dulu. Jadi istilahnya kalau kita menjadi mahasiswa kupu-kupu tadi ya,
Ya kalau Rugi kompetensi, banget. apalagi di era society 5.0 Iya, sekarang ini kita harus tidak boleh gagap teknologi, harus melek teknologi, melek lingkungan, harus care dan harus inovasi, kreatif itu banyak sekali pengaruhnya kalau kita hanya akademik nilainya katakanlah IPK-nya tinggi tapi dia nggak punya sosial. Nah itu buat teman-teman ya, ketika teman-teman kuliah jangan hanya mengejar IPK. Betul. Ya IPK itu penting, tetapi organisasi, cara kamu nanti berkomunikasi, kemudian cara kamu berinteraksi dengan orang lain itu sangat perlu. Ya. Jadi teman-teman, aku saranin kuliah ya IPK penting, tapi juga kamu jangan lupa untuk ikut organisasi. Betul. Nanti kalau kerja ya Mas itu ditanyakan kamu ikut organisasi apa? Enggak kok Pak, kita hanya kupu-kupu ya. Kan waktu. Karena nanti yang dibutuhkan adalah sebuah penyelesaian masalah loh ya. Jadi gini, kalau katakanlah istilahnya kita secara akademik, mungkin permasalahan kita masih secara konvensional. Tapi bisa jadi di lapangan kita nanti masalahnya kompleks yang kita prediksikan. Oh ternyata ada toh masalah ini. Oh ternyata kalau kita itu kerja di katakanlah di BUMN gitulah. Ternyata saya jurusan A yang mungkin tidak 100% linear, masuk di sini ada SOP yang semacam ini, bisa nggak ya saya memenuhinya? Kalau kita nggak punya pengalaman keorganisasian, pertemanan, kita mau cari, anggap saja gini, Mbak Risma katakanlah kerja di bank gitu, tiba-tiba besok ada acara gathering loh ya, tolong saya minta dibantukan cara MC, tapi karena saya nggak punya kenalan MC karena saya dulu kuliah pulang nggak kenal si A si B, akhirnya bingung ketika cari melalui internet atau sosial media dapat, tapi mohon maaf mungkin harganya ya tinggi. Ya, tapi kalau relationship-nya itu mulai dibangun dari awal, kita mungkin kan enak ya, mungkin kenal saya besok ya udahlah minta harga sahabat lah istilahnya. Ya, kalau harga teman kan lebih tinggi ya. Tapi kalau harga sahabat beda. Mas, pertanyaan yang selanjutnya, Mas, kira-kira kalau fresh graduate gitu ya, lagi lulus SMA atau SMK pengen kuliah, kemudian mengikuti tren yang sedang dibutuhkan, maksudnya Mas, kira-kira gimana? Itu oke nggak sih Mas, ketika ini kan era digital, aku pengen masuknya ke jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kira-kira begitu gimana? Ya gimana ya, itu sebenarnya satu statement yang dimunculkan oleh masyarakat sendiri sebenarnya. Oh gitu, kenapa Mas? Tren jurusan karena mengikuti, mohon maaf, aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Trendingnya sekarang itu, oh ya dibutuhkan orang teknik, wah orang teknik, terus tahun berikutnya, oh ternyata dibutuhkan orang ekonomi, wah berbondong-bondong gitu. Iya, pakai logika juga dong. Iya. Tahun ini digedok untuk kebutuhan banyak orang teknik ya. Kita masuk fresh graduate di tahun ini. Padahal dia lulus 4 tahun lagi. Iya. Dan 4 tahun lagi kalau perubahan lagi bagaimana? Iya, yang dibutuhkan beda lagi. Iya. Tapi bukan berarti, berarti kalau saya milih di jurusan yang saya ikuti perkembangan itu apakah salah? Tidak juga. Maksud saya mindsetnya yang kita rubah. Iya. Kamu mau jurusan itu sesuai dengan trennya atau enggak pun, ketika kamu meyakini serius dan mau istilahnya itu mengolah kemampuan kamu di bidangnya dan mau show off dengan karya kamu di bidang itu, biar orang tahu, saya orang teknik loh, saya orang bahasa, saya orang pertanian, sastra dan lain sebagainya. Orang tahu, akhirnya kompetensi itu akan mulai diterima begitu loh. Kadang-kadang kan banyak orang pintar tapi nggak bisa tidak di cover oleh banyak orang. Kenapa? Karena banyak orang juga nggak tahu. Justru yang ada juga, mohon maaf, sebenarnya dibandingkan dengan orang, ada satu orang yang karyanya biasa saja tapi dia boom. Ya karena dia pintar secara publishingnya. Betul. Itu. Pintar dalam Mas, kayak ini timing, waktunya pas dia menunjukkan sesuatu hal. Iya. Jadi kalau jangan salah loh, saya yakin kok di seluruh penjuru titik dimanapun tempat Anda berada, ya itu termasuk Anda pun ya yang menonton ini, video ini memiliki potensi yang bisa jadi itu tersimpan atau disimpan, malahan disimpan rapat dan tidak tahu ternyata itu bagi orang ketika nanti istilahnya seandainya itu ditonton, ada mungkin beberapa orang yang mengakui bahwa itu ini bagus banget. Tapi kita sendiri nggak percaya diri. Itu tadi yang dinamakan bahwa ketika kita sebenarnya punya potensi, banyak orang punya potensi, tapi mereka kalah secara
bagaimana untuk mengemas itu bisa terpublish. Pertama, percaya dirinya kurang. Yang kedua, memang tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk men-show off-kan, memamerkan karyanya. Betul. Ya. Banyak loh. Kalau mau diulik contoh-contoh kecil saja ya, lukisan-lukisan karya maestro-maestro anonim yang ada di seluruh dunia yang umurnya 200-an tahun itu, bagi pelukisnya kalau mungkin masih hidup dan nonton itu, wah ternyata ini jadi disukai banyak orang ya. Dulu dia mungkin nggak pernah terpikir ya. Semacam gitu. itu. Mas minum dulu. Oke. Aku juga mau minum. Lanjut ke pertanyaan yang lebih seru, Mas. Ini ya. Ya, siapa yang di luar sana ya, teman-teman yang sedang nonton video ini ngerasa bahwa aku sudah salah jurusan. Nah, ini Mas, solusinya gimana? Sudah semester 3 atau masuk semester 4 tapi masih merasa kalau aku ini salah jurusan. Kira-kira lanjut aja atau ya udah berhenti, kita cari jurusan yang atau pindah jurusan? Ingat loh ya, ada 2 alasan untuk mengatakan salah jurusan. Apa itu Mas? Mengatakan salah jurusan karena dia berpikirnya nanti ending dari perkuliahan itu bertujuan untuk pekerjaan. Yang pertama itu. Yang pertama ya. Yang kedua, karena betul-betul karena passion. Tapi kalau yang dua, yang pertama, saya akan memberikan sedikit mungkin motivasi aja ya buat teman-teman. Jangan berpikir bahwa apa yang kalian pilih itu 100% salah. Anda juga belum tentu apa yang Anda yakini ketika nanti, maaf, saya jurusan A, ini salah ini, saya pindah ke B, yakin nanti ketika lulus dari B itu betul-betul sesuai dengan harapan. Betul. Nah, apakah akan diterima di dunia kerja yang seperti kalian harapkan? Belum tentu juga toh. Iya. Nah, yang kedua, kalau urusnya dengan passion itu minat, ya, itu sudah ideologi. Jadi contohnya kalau ibarat ini kopi begitu aja ya. Wah, saya nggak suka kopi, saya pengennya teh. Wah, dikasih kopi nanti enak, kopi bla bla bla, katakanlah seperti itu. Saya tetap enak teh. Itu sudah ideologi. Apapun kondisinya, yang lain mau sirup mau apa, selama saya di sini peduli, bodoh amat lah yang lain mau apa, yang penting saya teh gitu. Itu passion, minat. Nah itu beda. Saya malah mengamini poin kedua kalau mau istilahnya dari saya sudah duduk semester 4 mau pindah jurusan, nggak masalah. Malah nggak salah. Nggak masalah. Tapi kalau yang pertama, karena faktor X-nya adalah untuk tujuan pekerjaan atau untuk ya tadi karena seirama dengan teman-teman yang lainnya. Nah itu ya lebih baik buat saya dipertahankan. Jangan terlalu gegabah untuk pindah jurusan ketika nanti akhirnya itu kan cuma memindahkan kedilimaannya ya. Kegelisahannya dipindahkan. Jurusan A, kemudian saya nggak passion saya di sini ternyata atau nggak cocok di sini saya pindah ke B. Ternyata di B pun juga nanti baru 2 semester nggak cocok saya pindah. Akhirnya malah nggak lulus semuanya. Itu jadi masalah. Oke. Dan itu kan membuang waktu, membuang biaya. Betul, ya. Jangan sampai disia-siakan. Tapi kalau yang kedua emang kalian tuh memang passionnya memang apa ya, di dunia filsafat misalnya atau sastra, tetapi malah masuknya ke psikologi, nggak nyaman, berarti ya silakan aja pindah kayak gitu ya. Betul. Berarti memang kamu tuh harus menggali yang pertama atau kamu itu memang yang kedua. Kalau yang pertama kadang-kadang gini Mas, orang tuh nggak ngerti apa yang sebetulnya Allah mau gitu ya, yang Tuhan mau. Mungkin kamu tuh dikasih ke jurusan yang kamu nggak seneng, kedepannya ada sesuatu hal yang nanti mungkin kamu ngerasa salah jurusan, tetapi padahal di situ nanti Allah tuh akan menyiapkan tempat yang bagus. Kamu lulus kerja langsung bisa dapat kerjaan. Ya betul sekali. Dan sebenarnya kan enjoy saja ya. Jadi enjoynya gini maksud saya. Jangan berpikir kalau nanti kalau saya lulus jurusan A bekerja di bidang A, udahlah saya nguplaknya atau istilahnya itu ke aktivitas saya itu cuma ritualnya itu di situ saja. Enggak juga ya, bukan saya memamerkannya. Mungkin kalau bisa dikatakan ini semuanya dikatakan jenis pekerjaan, sampai detik ini pekerjaannya berarti saya ada 4 pekerjaan ya. Kalau dikatakan kalau pekerjaan ya pengajar, MC, kemudian dunia multimedia, kemudian yang satu lagi ini di dunia public speaking, apa namanya, itu loh, trainer. Belum lagi kalau dosen itu tuntutannya banyak, penelitian, mengajar, tridharma dan lain sebagainya. Kalau itu dikatakan pekerjaan berarti kan lebih. Jadi sama halnya ketika mungkin kalian jurusannya lulus di bidang katakanlah apa tadi teknik begitu, terus kerja di satu perusahaan, berarti saya nggak bisa kerja yang lain. Sama karena pengaturan waktu kan dari kalian sendiri. Mungkin di rumah, iseng-iseng saya buat desain apa, saya buat boneka,
siapa tahu nanti viral seperti boneka-boneka yang kelap-kelip baru viral kemarin kan itu siapa tahu itu yang buat juga orang teknik ya. Ternyata viral dia punya perusahaan sampingan. Nah, Mbak Risma sendiri juga punya sampingan. Apakah ini bukan berarti kita menganggap bahwa jurusan yang kita pilih itu nanti harus satu saja, kan tidak? Enggak. Apalagi sekarang ada trendingnya BKM juga, Merdeka Belajar ya, dimanapun ilmunya. Nah, komplek dan konkret karena sekarang kompetensi yang paling utama. Jadi banggalah ketika kalian itu punya banyak kompetensi, ya toh. IP nggak usah tinggi masalah lah. Tapi sedang-sedang aja. Iya. Tapi ini soft skillnya. Soft skillnya itu yang paling penting. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Mas, pertanyaan yang terakhir untuk teman-teman yang di luar sana, kira-kira gimana sih Mas biar menjadi mahasiswa yang memang ketika kuliah itu bisa mengoptimalkan passionnya? Jadi apa sih yang harus dilakukan ketika kita kuliah gitu agar nanti kedepannya ketika teman-teman lulus bisa mendapatkan pekerjaan atau yang pengen berbisnis ya bisa melakukan bisnisnya yang lebih pesat dan berkembang? Ya. Kalau pertama yang saya lakukan ini mungkin rekam saja dari saya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah jangan menunggu waktu. Itu yang pertama, karena waktu tidak bisa menunggu, tapi waktu juga tidak bisa ditinggal. Jadi waktu itu seiring dengan kita. Jadi saat ini, detik ini mungkin ketika kita punya ide lakukan saja. Tidak harus semua pencapaian itu dengan ending yang wow. Ya, itu malah justru saya dulu membalik faktanya. Gimana ya? Saya membuat sesuatu karya, saya menulis saya harapan saya gagal. Harapannya gagal malah baru kali ini ya. Kenapa? Karena nanti kalau hasilnya itu dibaca orang ataupun dilihat orang kemudian kok bagus, berarti kan saya bonusnya jadi double. Gitu. Kan? Ya, tapi kalau excited kita itu pengennya karya itu bagus, harus berhasil, harus ya. Akhirnya ketika mencapai dan itu gagal, kita nggak bisa menerima. Oh iya, betul banget ya. Mas. Itu tapi kalau kita manusiawi. Iya, makanya di rumah kalau waktu pandemi sering belajar masak ya. Pengen masak, harapan kamu apa? Gagal. Tapi kalau nanti enak dimakan enak, wah berarti saya kan 2 kali. Betul. Mungkin ini pesan buat teman-teman ya. Iya. Karena begini, tidak semua ketika kita kecil ya, tidak semua orang tua itu mengajarkan kepada anaknya untuk lapang dada dalam kegagalan. Nah. Karena setiap orang tua pasti ketika kita lomba gimana menang betul ya, sekali. kita nggak pernah diberikan semangat nggak apa-apa, kan kamu udah ikut lomba, kalah pun juga nggak apa-apa. Jadi apa yang disampaikan Mas Moko itu aku setuju banget. Jadi kita jangan yang berkeinginan boleh, tapi malah makanya tadi termasuk juga kita bicara soal masalah pilih jurusan ya. Karena kita excited itu lulus dapat pekerjaan gaji besar dan sebagainya. Justru malah kita harus merediksikan. Coba bagaimana ya kalau saya nggak lulus kuliah? Iya, mengandaikan saja. Bagaimana ya kalau kita nggak lulus kuliah? Bagaimana kalau nanti setelah lulus kita nggak mendapat pekerjaan? Bagaimana ya nanti keuangan saya? Bagaimana ya mohon maaf saya kalau tiba-tiba nanti saya nggak bisa minta lagi ke orang tua karena faktor X. Itu sudah diprediksikan. Tujuannya apa? Agar kita memiliki insting survive-nya mulai sekarang. Betul. Kalau kita bicaranya, saya yakin besok ujian IP saya bagus, lulus, kemudian kumulon dan lain sebagainya, santai aja lah. Akhirnya santai, akhirnya malah nggak tercapai. Tapi kalau kita sudah mulai takut dari awal, wah besok nggak lulus besok biar gak lulus belajar semacam itu. Ya ada sih Mas, orang-orang yang hidupnya lempeng, misalnya nggak belajar, IPK-nya bagus, terus dapat pekerjaan, tapi itu 1001 ya. Nggak semua orang dapatkan itu. Dan jangan salah loh, mereka tidak merasa puas juga dengan apa yang mereka dapatkan juga pastinya. Pasti ada sesuatu. Cuma manusia itu tempatnya yang tidak sempurna kok. Selesai. Jadi ngapain kita terlalu bertele-tele, berbelit-belit, bersibuk-sibuk untuk menjadi sesuatu yang baik dan benar secara konkret. Ya sudah, cukup benar menjadi kita memiliki kebenaran 75% itu sudah wow menurut saya. Ya kan? Buatin Mbak Risma, buatin minum saya gimana Mas minum? Kemanisan sih. Kalau itu baper terus berarti aku gagal buat minuman. Lah, kan itu buat saya, belum tentu buat orang lain. Buat orang lain yang lagi itu dan kemanisan. Berarti kan ini hanya memiliki tingkat manis yang lebih sedikit tambahan ya buat saya, lebih tinggi. Tapi berarti kan sudah berhasil membuatnya.
Apa harus semuanya 100% berhasil begitu? Nggak mungkin. Nggak ada nilai 10 loh ya. Iya, kita jangan pernah mengukur ya ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang lain, nggak sama. Dan ini yang menjadi ini sih Mas, kalau lulus kuliah gitu ya, nanti ini juga masalah lagi ketika teman-teman lulus kuliah pasti akan ditanya, gimana udah dapat kerja belum? Gimana udah dapat jodoh belum? Udah nikah? Gimana udah punya anak belum? Itu selalu menjadi pertanyaan. Tetapi ya begitulah hidup di negara. Lo nggak masalah. Kultur kita saya kalau mengatakan itu kepada teman-teman saya ataupun bahkan keluarga saya, bahkan istri saya mungkin dan juga mahasiswanya Mas ya. Iya, istilahnya pertanyaan atau mungkin itu biasanya toksinnya ya, racun-racun semacam itu ya sudah diterima saja, tapi nggak perlu dirasakan. Dirasa betul. Iya. Didengarkan nggak masalah, tapi nggak perlu dirasakan. Waktu mereka juga istilahnya cuma basa-basi kok daripada nggak ada ngomong kan gitu. Jadi jangan lekas diambil hati, karena memang sedikit budaya di beberapa tempat memang kayak gitu. Iklim basa-basi sebetulnya nggak ada maksud buat menyinggung, enggak, cuman kayak nggak ada obrolan. Ya udah tanya aja lah, kan kamu habis lulus kuliah. Gimana kabarnya, sehat nggak? Itu kalau kondisinya sakit, tahu nggak sih kalau saya sakit? Nah, itu kan baper. Kalau ditanya sehat, nah, itu kan basa-basi aja. Iya, nggak perlu diambil pusing. Tapi itu juga perlu disiapkan loh Mas, mentalnya loh Mas. Iya. Karena lulus kuliah kan pasti itu. Iya. Nah, justru itulah kita membangun jiwa entrepreneur kepada teman-teman yang masih kuliah ya, semester 3, 4 itu boleh. Jadi jangan menunggu bekerja itu tidak harus menunggu lulus kuliah. Jadi kalau bisa memulai pekerjaan dengan membuka usaha kecil-kecilan, apalagi sekarang itu akses sangat mudah, gampang dan dipermudah. Kita bisa bisnis online, kita bisa, bahkan ada salah satu mahasiswa saya itu yang sampai sekarang itu ya itu, tapi juga nggak boleh menurut saya nggak semuanya bisa ditiru ya. Jadi contohnya dia bisa bisnis online, omsetnya sampai satu hari itu bisa 300 kiriman, kurang lebihnya bisa sampai di angka juta itu Mas. Wah, luar biasa. Ya. Dan akhirnya dia, ya Pak, intinya saya biar lulus itu biar minimal punya sudah ada ijazah. Itu. Nah, tapi itu salah menurut saya, karena kalau bisnis itu sudah berhasil ketika kita bisa mengabdikan diri kepada pendidikan, ketika saya mungkin jurusannya kan pendidikan ya. Pendidikan kenapa tidak? Apa sih punya lagi untuk membangun komunitas apa lagi bisa sesuai dengan passion kita, lakukan saja. Betul. Kalau aku jadi mahasiswanya Mas ya, kalau ini aku pribadi loh ya, aku tetap misalnya aku kan lulus kuliah pengen ngajar gitu ya, kemudian aku udah ada bisnis. Nah, apa sih yang aku lakukan? Kalau aku tetap lebih memilih ngajar, tetapi gimana caranya bisnis ini juga bisa jalan? Karena aku ngajar itu semata-mata bukan karena kita cari uang ya, enggak, tapi kita memang menyalurkan ilmu, kita pengen cari pengalaman, relasi yang lebih banyak lagi, tetapi di luar juga ada usaha yang sudah jalan. Memang kita cari uangnya di usaha, tetapi ketika kita ngajar, memang kita tuh pengen benar-benar menyalurkan ilmu pengetahuan. Betul sekali. Jadi ya istilahnya saling mengisi, saling mendukung istilahnya kalau dari passion itu. Jadi topik yang pertama tadi yang saya katakan adalah kalau kita sebagai mahasiswa masuk semester 1, 2 gitu kan, kita sudah mulai berpikir sejauh itu, kita sudah mulai untuk membuka lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri, itu saya yakin nanti beda kok, ritme kehidupannya kan beda, bukan berarti secara finansialnya saja, tapi maksudnya secara pola berpikir, kedewasaan. Sudah ngerti lah susahnya cari. Iya, betul sekali. Dan kalau aku boleh menambahkan lagi, teman-teman yang kuliah jangan segan-segan untuk membuka diri, ikut organisasi atau mencari pengalaman pekerjaan di luar, nggak apa-apa. Jadi ketika kamu lulus, karena nanti beberapa perusahaan itu biasa mintanya udah pengalaman kerja belum. Nah, kalau teman-teman udah ada pengalaman pekerjaan, nah itu akan menjadi poin penting. Betul sekali. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Mas sebelum kita tutup? Ya mungkin yang penting kita semangat selalu, kemudian mengoptimalkan diri lah. Iya, kita berkarya, berinovasi, kreatif, dan pastinya jangan malu untuk bertanya, malu untuk sharing, malu untuk berteman. Semua orang yang masih bernapas di bumi ini itu adalah layak untuk dijadikan teman. Pasti mereka punya manfaat. Tuhan itu memberikan mereka hidup, pasti masih memiliki manfaat. Kalau sudah tidak memiliki manfaat, istilahnya mereka sudah waktunya untuk kembali ke Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berteman dengan siapapun.
Gitu. Kalau tambahan dari aku yang terakhir ya, dari tadi tambahan terus Mas. Gak apa-apa, bertambah juga. Iya. Waktu adalah kesempatan. Betul. Jadi teman-teman tuh jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang memang diberikan. Misalnya teman-teman kuliah, ya udah teman-teman gunakan waktu itu sebaik mungkin, ya Mas ya, betul kan? Karena kita nanti nyeselnya itu memang di akhir ya. Kalau di awal itu pendaftaran, kalau kesalahan di akhir ya. Ya minimal kan kalau sudah registrasi kan nggak masalah. Ya teman-teman tadi ya perbincangan hangat dan menarik dengan narasumber hari ini Mas Moko. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dan tambahan-tambahan kecil dari saya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan pernah ngerasa salah jurusan. Kalian harus menggali yang kedua, memang passion atau memang kamu tuh sebetulnya hanya menggalau aja. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.